Berbuat baik. Jika engkau tidak bisa berbuat kebaikan sama sekali, maka tahanlah tanganmu dan lisanmu dari menyakiti sesama makhluk hidup. Setidaknya itu akan menjadi sedekah untuk dirimu. Quote hari ini dari Mbah Mun. Woyo, jumpa lagi dengan saya, Sugi Kiting. Saya lagi-lagi mau mencoba sharing tentang beberapa pengalaman yang masih relevan. Jadi tema sharing saya kali ini masih tentang operasi SAR, yaitu operasi SAR yang terakhir saya ikuti, yaitu operasi SAR-nya Raffi Dimas Badar yang hilang dan ditemukan di camping ground saat melakukan camping di camping ground Krapyak di kaki Gunung Arjuno, Jawa Timur. Nah, ini mungkin masih relevan ya untuk saya sharing, karena akhir-akhir ini saya kira sudah tidak ada lagi berita tentang pendaki yang tersesat, pendaki yang salah jalan dan terjatuh. Dan saat saya cerita ini masih ada berita tentang seorang pendaki dari Tangerang yang hilang di Gunung Wilis saat mereka mendaki gunung bertiga, dan saat ini konon kabarnya masih dalam pencarian. Jadi apa penyebabnya? Saya sendiri tidak memantau. Jadi secara sekilas ada yang mengikuti open trip, TikTok, terus lalu operatornya tidak bertanggung jawab dan sebagainya. Operatornya tidak berpengalaman. Lalu ada yang terkena badai di puncak, dan ada yang kisah terakhir Naomi atau survivor wanita yang akhirnya survive dan bisa ditemukan oleh tim SAR. Nah, ini mungkin sedikit cerita saya dari pengalaman saya mengikuti operasi pencarian Raffi Dimas Badar di camping ground Krapyak. Jadi kejadian ini terjadi tahun 2022. Nah, saat itu saya memantau juga tuh di medsos ada pendaki hilang di Gunung Krapyak. Bukan pendaki sebetulnya, saat itu mereka campers gitu, camping. Ya hal yang sederhana lah menurut saya, hal yang sepele. Makanya saya tidak terlalu serius menanggapinya saat itu. Lalu beberapa hari kemudian sampai akhirnya operasi SAR tersebut ditutup, Raffi Dimas Badar juga belum juga ditemukan. Loh, jadi tanda tanya besar dalam hati saya. Kok bisa orang hanya kegiatan sepele, sekedar camping, lalu hilang dan tidak diketemukan? Ini mungkin main-main atau ada satu hal yang disembunyikan gitu. Tapi ternyata ya pada akhirnya setelah SAR itu ditutup, kebetulan saya saat itu sedang ada program di Lumajang dan sudah selesai program tersebut. Lalu ya saya bilang kebetulan, memang semuanya serba kebetulan. Lalu rekan saya dari Surabaya, dari SAR Surabaya menghubungi tuh, "G, ayolah minta cuti lah." Saya bilang dalam hati, nggak perlu cuti juga, emang udah selesai sih programnya. Akhirnya saya, ya wes, aku ke situ. Nah, kemudian rencananya operasi SAR tersebut akan dibuka kembali gitu oleh mereka, terutama inisiatornya adalah teman-teman sahabat-sahabat dari SAR Surabaya. Nah, singkat cerita saya merapatlah ke Surabaya dengan program yang sudah selesai. Lalu
saya langsung menuju rumah teman saya di Rungkut. Nah, dari situ baru kita diceritain kronologis dan sebagainya. Kok semudah itu kok bisa hilang? Ya udah, nanti coba aja kita di lapangan analisa lagi. Nah, saya datang itu hari Sabtu sore, jadi di Surabaya. Kemudian prepare hari malam minggunya itu juga kita berangkat menuju ke daerah Krapyak di bawah kaki Gunung Arjuna Welirang. Nah, Krapyak itu selain tempat camping atau camping ground, itu lebih dikenal tempat peziarahan atau tempat para peziarah yang akan melihat petilasan-petilasan atau berziarah di petilasan. Saya juga nggak paham kalau itu, cuma di situ memang banyak gitu, ada petilasan Mbah ini, petilasan Eyang ini, petilasan Eyang macam-macam lah di situ. Kira-kira ada, yang saya tahu sekitar ada 7 di situ petilasannya. Nah, kemudian begitu saya bergabung di Surabaya, saya berangkat ke lokasi Sabtu malam minggu hingga Minggu dini hari menjelang pagi barulah kita sampai di situ. Nah, kemudian Minggu paginya mereka teman-teman ini memprepare satu posko SMC, mendirikan antena komunikasi, terus kemudian membuat base station dan sebagainya, lalu menghimpun kekuatan SRU yang ada di situ. Nah, kemudian ada juga, saya juga ikut menganalisa dari peta lokasi yang dibagikan saat itu. Jadi minggu itu kita masih prepare dan tidak lama saya mendengar kabar ada rekan-rekan, ya sebutlah junior saya atau sebutlah satu rekan organisasi yang termuda dari organisasi tempat saya bergabung. Ada teman-teman yang junior-junior yang datang ke situ. Saya pikir tidak mungkin lah, bukan tidak mungkin, sepertinya jauh sih kalau orang-orang dari Bandung. Ini dari mana mereka datangnya? Ini yang kebetulan yang domisili di Jawa Timur, Ki. Wah, dalam hati saya dapat tenaga fresh, ini asik gitu. Kemungkinan besar operasi SAR ini nggak akan memakan waktu lama. Nah, sore harinya baru saya memang melihat ada 6 orang rekan dari organisasi saya yang memang muda-muda, yang masih gesit-gesit. Di situ, wah ini kesempatan ini insya Allah akan cepat bisa ditemukan dengan saya memiliki pasukan yang fresh gitu, memiliki rekan-rekan yang masih muda dan gesit. Lah, kemudian setelah mereka datang, saya saat itu selesai istirahat lalu bangun dan berkenalan dengan mereka. Oh benar, mereka dari, memang nggak ada yang memakai atribut, jadi saya hanya mengenali dari sikap dan posturnya. Oh ini dari teman-teman, pasti adik-adik saya gitu, sesuai dengan. Jadi poinnya adalah setelah itu kita coba menganalisa di atas peta topografi, di mana poin camping ground, kemudian di mana posisi dia hilang dan sebagainya. Lalu kronologisnya bagaimana? Itu benar-benar kita simak, betul-betul kita simak sampai pada waktu pencarian yang awal sebelum ditutup itu ada satu video yang benar-benar video itu video orang camping di lokasi yang paling tinggi di dekat petilasan saya lupa namanya, yang apa itu, dia merekam, jadi merekam sekeliling suasana itu pagi hari, dan terekamlah si subjek ini, si Raffi Dimas Badar ini sedang menuju ke situ. Kemudian
menghilang gitu, dia sampai menghilang dari kamera, dari dari frame kamera. Jadi itu adalah bukti terakhir bahwa survivor atau si subjek Raffi Dimas itu memang terlihat di situ. Itu sangat meyakinkan. Nah, itu adalah poin paling jelas, poin paling utama, poin paling mendasar untuk saya jadikan acuan pencarian. Jadi semangatnya di situ. Semangatnya adalah ini memang berita tidak ngarang. Jadi memang berita ini berita benar dan dia masih posisinya belum ditemukan. Saya lanjut. Jadi hari itu hari Minggu. Hari Minggu base station sudah terbangun. Kemudian malam Seninnya itu kita briefing SMC dengan semua SRU. Jadi nanti SMC akan membentuk OSC dan OSC akan memimpin SRU yang akan bergerak di lapangan. Nah, kemudian dengan berdasarkan analisa, saya waktu itu mencoba ikut menganalisa. Jadi ada kemungkinan 2 sungai ini yang dicurigai, sungai di sebelah kanan dan sungai sebelah kiri. Jadi yang sebelah kiri ini yang sangat sangat dominan, kemungkinan besarnya dia ke situ. Sedangkan sungai yang sebelah kanan ini kira-kira taruhlah 20% kemungkinan dia ke sungai sebelah kanan. Jadi itu analisanya dan sebagainya. Kemudian menghitung kekuatan, berarti kekuatan SRU berarti besok akan dibagi menjadi 3 SRU. Jadi 1 SRU saya dengan dengan adik-adik atau junior-junior saya yang 6 orang. Jadi saya jumlahnya 7 orang, dengan rencana akan menyusuri aliran sungai ini dari bawah ke atas, jadi sungai yang kiri. Jadi nanti ada pertigaan sungai ini nanti. Lah kemudian ada 1 SRU lagi yang akan menyusuri sungai sebelah kanan. Jadi ada 2 sungai yang akan ditelusuri secara down top, itu planningnya. Kemudian ada 1 SRU lagi yang akan bergerak nanti di tengah gitu, di punggungan antara 2 sungai. Nah, itu planning malam itu dan disetujui. Jadi kemudian saya usul kepada SMC, bagaimana kalau saya dan teman-teman SRU saya bergerak lebih dulu malam ini untuk camping di atas, di lokasi camping ground tempat Raffi Dimas Badar saat itu camping, dan diizinkan gitu. Oke lah, nggak apa-apa. Sekaligus menghemat waktu karena dari posisi menghemat tenaga karena dari posisi base camp SMC menuju ke camping ground ini ada tangga-tangga yang memang lumayan tinggi gitu, tangga-tangga untuk peziarah. Ya, terus di atas tuh ada areal dataran yang memang untuk camping. Nah, saya mencoba malam Senin itu bergerak lebih dulu dan membuat 1 bivak. Kita ala-ala camping lah, jadi mencoba menikmati suasana bagaimana sih saat itu kalau camping di sini gitu. Nah, kemudian kan berdasarkan cerita kronologis dari tempat camping tersebut ada musola, dan kemungkinan besar Raffi Dimas Badar ini, Raffi ini selesai sholat subuh gitu. Menurut cerita skenarionya seperti itu, karena tidak ada yang menyaksikan dia sholat subuh. Jadi setelah kemungkinan dia sholat subuh pun karena suasana masih gelap, kemungkinan dia menggunakan sendal siapapun yang ada di depan tenda itu, yang ada di dekat tenda tersebut, dan dia pergunakan sendal wanita dia bawa untuk ke musola, dipakai sholat. Dan kemudian setelah sholat, ini persepsi saya atau pikiran saya, si Raffi nggak tidur lagi atau nggak masuk tenda lagi. Jadi dia membawa dengan berbekal mencari HP, membawa handphone,
terus menggunakan jaket, lalu dia keliling-keliling di sekitar camping ground karena kemungkinan sehabis subuh itu nggak lama waktunya, pasti nanti dia akan cari sunrise atau suasana pagi untuk hunting foto dengan kamera handphonenya. Nah, tanpa terasa dia naik mengikuti jalan-jalan peziarah. Jadi dia ikuti jalan peziarah tanpa bekal makanan, tanpa bekal air, kira-kira begitu. Lalu di pertengahan yang sekarang menjadi camp OSC itu memang ada semacam warung, tapi sebetulnya bukan warung yang aktif. Dia warung hanya buka saat banyak peziarah. Dan di situ ada sumber air, ada kran, ada toilet juga di situ. Nah, kemungkinan besar Raffi sampai di situ dan ya mungkin dia minum sedikit lah atau mencuci muka atau apa, supaya memang dari arah camping ground itu menuju ke situ lumayan jauh gitu, pasti kemungkinan dia haus. Nah, setelah itu anggaplah dia melakukan pendakian lagi tuh, jalan-jalan lagi terus ke atas. Nah, saat terekam oleh si orang-orang yang camping di di petilasan atau di tempat peziarahan yang paling atas itu, saat dia terekam, Raffi ini memang sandal itu udah dibuka, ditenteng gitu, dan masuk ke dalam frame itu. Kemudian sampailah dia naik terus ke atas, dan dari situ lost, ya nggak ketahuan lagi. Nah, dari analisa tersebut, saya dan rekan-rekan ini Senin paginya memulai simulasi yang akhirnya berubah sistem yang kemarin kita bahas, merubah sistem pencarian yang kemarin kita mau melaksanakan down top, menyusuri sungai. Nah, pagi itu kita berubah rencana yang jadi kita mengaplikasikannya sesuai, kita mensimulasikan seperti si Raffi tersebut. Coba deh kita sama-sama trekking sambil kita selesai packing tuh semuanya. Pagi itu sudah sarapan pagi dan tenda sudah flysheet sudah dibongkar. Kita bayangkan seolah-olah kita menjadi si Raffi, ya, saya bilang begitu. Oh ya bang, ya udah kita trekking nanti terus. Nah, kemungkinan sampai sejauh mana kita merasakan itu, misalnya haus lah, misalkan kita harus berhenti, kenapa dia sampai di mana, kenapa dia melanjutkan perjalanan jalan-jalannya itu, kira-kira sejauh mana kemampuan dia jalan-jalan, dan coba di mana lokasi dia terekam, tempat petilasan yang paling terakhir tuh. Nah, akhirnya dari situ, dari petilasan terakhir itu kita masih melakukan trekking terus ke atas. Trekking. Oh, sorry. Sebelum melanjutkan trekking, itu semua ransel-ransel kita taruh di pos OSC yang sudah disepakati. Kita taruh dulu sebentar, kita titip di situ karena nanti malam toh kita akan kembali lagi ke situ. Jadi kita hanya bawa daypack dengan makanan, minuman yang dibutuhkan serta alat navigasi dan peta. Nah, kita trekking seolah-olah simulasi menjadi si Raffi. Sampailah ke puncak paling tinggi di daerah tersebut atau point of view-nya atau titik tujuannya, yaitu Putuk Puyang. Jadi Putuk Puyang itu mungkin bahasa sana yang disebut pucuk lah, puncak bukit yang memang view-nya lumayan bagus dari situ. Nah, mulai dari sampai di situ kita nggak sekedar cuman sampai di situ, jadi kita coba lanjut lagi ke jalan yang masih bisa dilaluin tuh ke atas, yang akhirnya kita stop dengan analisa dan evaluasi. Sama-sama kita evaluasi, wah ini kayaknya sepertinya dia nggak mungkin lewat ke sini lagi, Bang.
Dasarnya apa ya? Satu, dasarnya dia nggak bawa berbekalan air, dia nggak berbekalan apapun kecuali handphone. Oh ya, oke, setuju, sepakat. Dan kita di daerah situ susah air. Nah, kemudian setelah sepakat kita nggak terusin jalur tersebut, jalur mendaki tersebut, kita balik lagi ke Pucuk Puyang. Nah, dari Pucuk Puyang itu baru kita coba bahas deh, kemungkinan nggak dia kembali lagi ke jalur semula gitu. Nah, kita bahas kemungkinan-kemungkinan itu. Lalu saya coba ke teman-teman nih. Kalau dia kembali lagi lewat jalur semula, otomatis sudah bertemu lagi dengan orang camping yang di petilasan yang di paling atas itu. Oh iya juga bang, akhirnya kan kita sama-sama diskusi. Bener nggak? Ya, ya bener. Kan nggak terekam lagi tuh. Kemungkinan besar kalau dia turun lagi lewat jalur yang semula, mudah-mudahan dia selamat. Dan akhirnya kan dia nggak ditemukan sampai saat ini. Berarti dia nggak mungkin lewat situ. Oke, itu keputusan analisa yang kemungkinan besar tidak melalui jalur itu. Lalu kemana dia kira-kira? Akhirnya saya coba membagi teman-teman itu mencar semuanya, coba telusuri ke arah alang-alang yang bisa dimasukin dan berpencar, masuk. Ada yang berdua, bertiga, ada yang sendiri, enggak, berdua, bertiga. Akhirnya jalur-jalur yang menyusup lewat alang-alang itu semua bisa ditembus, dan menuju ke satu arah. Akhirnya satu arah kami bertemu lagi tuh bertujuh. Oh bang, ini sama bang, semua kesini arahnya. Oh iya, ya oke lah. Terus gimana nih? Coba kita analisa. Kemungkinan besar ini anak mencari air ke arah sungai gitu. Nah kemudian kita telusurin tuh terus sampai ke dasar sungai. Akhirnya semua kita bertujuh tuh masuk ke dasar sungai. Yang sungai tersebut kering, hanya ada pasir batu gitu. Nah, setelah sampai di sungai, kita atur strategi. Jadi beberapa orang termasuk saya menyelusuri ke atas, terus ke atas. Sungai itu ditelusuri ke atas dan hanya menemukan beberapa bungkus sampah mie instan tuh. Nah, dan itu pasti bukan punya Raffi, dan cecerannya pun baru gitu, sampahnya pun baru. Kemungkinan itu dari tim SAR yang sebelumnya mencari ke situ. Nah, akhirnya kita putuskan nihil nih ke atas gitu kan, dan saya pun setuju. Oke lah, kita balik lagi ke bawah gitu, bergabung lagi dengan teman-teman ini. Nah kemudian kita bersama-sama menyusuri ke arah bawah tuh. Tuh kira-kira tidak lama menyusuran ke arah bawah, udah terlihat itu ada bekas-bekas telapak kaki gitu. Telapak kaki, dan telapak kaki tersebut bekas tapak kaki yang tanpa alas kaki. Jadi bukan jejak sepatu dan bukan jejak sandal yang kita analisa. Lalu ada teman saya, bang ini sepertinya jejak kakinya dia nih. Dari mana lu punya keyakinan seperti itu? Kan dia nenteng sendal bang, kan dia nggak dipakai sendalnya. Kalaupun ini jejak kakinya tim pencari yang kemarin, sepertinya nggak mungkin. Tim pencari yang kemarin kan namanya tim SAR, rata-rata pakai sepatu gitu. Oke lah, itu analisa yang sangat masuk akal. Terus kita lanjut ke bawah, makin jelas lagi tapak kaki di pasir-pasir itu. Sampailah kita di sebuah air terjun itu yang lumayan tinggi, lalu bentuknya seperti undak-undak. Dan undakan pertama itu dari atas terlihat ada genangan air. Nah ini yang mungkin kemungkinan membuat dia nafsu gitu, dia akan mencoba meraih air tersebut karena ya kemungkinan besar dia udah haus gitu. Dan dia cari ke kanan ke kiri, mungkin kemudian ada dari situ jejak plesetan gitu, terpleset. Cuma kita masih belum ambil kesimpulan. Yang akhirnya saya bilang, coba deh, kita kan nggak bisa menuruni air terjun ini atau tebing yang bekas air terjun ini. Jadi saya menyarankan untuk melipir ke arah kiri atau kanan. Yang akhirnya yang bisa ditembus adalah yang kiri,
dan ketemu jalan setapak di lereng di punggungan itu, di tepi lerengan sungai. Yang akhirnya itu kita turunin terus ke bawah sampai temu jalan melipir ke kanan sampai masuk ke arah sungai lagi tuh tersebut. Sampailah kita di dasar sungai itu yang kering bebatuan. Nah, sampai di situ, sampai di sungai itu waktu udah menunjukkan pukul kurang lebih jam 12-an lah, yang waktunya kita harus istirahat dulu untuk membuat makan siang. Nah, dan di lereng sungai itu ada pipa tersebut ditarik menuju ke ke tempat camping ground dan tempat petilasan tersebut yang seperti warung tadi. Kita susurin pipa tersebut ke atas untuk mencari sumber air kita untuk masak dan membuat menu makan siang. Terus kita telusurin ke atas, memang sambil menuju ke tujuan ke bawah air terjun tersebut. Sampailah kita sekitar di mata air tersebut, di cucuran yang ujung paralon. Jadi kita di situ coba mengambil air, lalu kita masak makan siang di situ. Sambil memasak makan siang, kita bahas kemungkinan survivor kemana. Nah, lalu setelah kita bahas kemungkinan tersebut sambil memasak makan siang dan sampai makanan siap disajikan dan kita pun makan siang dan selesai makan, kita santai-santai sedikit istirahat. Lalu saya coba atur strategi, coba deh siapa yang mau menyusurin ke atas ke arah bawah air terjun. Mulai nunjuk tuh 1, 2, 3, 4 dan hampir semua. Akhirnya saya putuskan, oke lah, kalian telusuri semua ke atas, saya yang jaga barang-barang. Jadi alat masak dan depek-depek yang dia bawa, mereka tuh kalian bawa yang penting-penting aja lah, misalnya air minum di botol. Oh iya bang. Dan lanjut tuh mereka mencari ke atas. Saya nunggu di barang-barang, menunggu barang-barang mereka aja di situ. Kira-kira antara 2 jam sampai 3 jam saya nunggu mereka ke atas tuh, beroperasi ke atas. Nah, setelah itu satu persatu mulai terlihat turun dari atas tuh. Terlihat capek, tapi muka satu persatu tuh menunjukkan muka cerah. Saya cuma nanya, gimana coy? Oh aman bang. Nggak aman tuh gimana? Positif kayaknya bang. Gitu. Terus oke, satu lagi terus dan akhirnya setelah kumpul di situ baru mereka cerita tuh, aman bang, aman tuh, kita nemuin sendal dan ini sendalnya dibawa. Mana sendalnya? Oh ini. Dan bener itu sendal wanita yang dia temuin. Enggak, selain sendal ini apa yang kalian yang menjadi kunci kalian ini aman? Kalian bilang aman. Enggak bang, ada bau-bau yang enggak sedap gitu. Ada bau bangkai. Serius. Dan dari semua yang itu 6 orang ini semua mencium itu, sepakat mencium itu. Ya udah oke lah. Setelah itu kita belum bikin laporan ke OSC, coba setelah kita kumpul kita simpulkan dan oke lah kita kembali ke pos OSC. Kita telusurin lagi pulang ke OSC melalui jalur sungai tersebut yang tadinya sungai itu mau kita telusuri dengan teknik down top gitu, dari bawah ke atas, dan itu pun terlaksana, akhirnya positif lah ketemu. Jadi dalam waktu 1 hari, hari Senin itu dianalisa, ditelusuri pagi hari sampai sore, akhirnya si subjek bisa ditemukan walaupun belum ditemukan jasadnya. Nah, dan secara itu 100% mereka yakin bahwa itu jasadnya si Raffi.
Dan setelah kita kumpul di pos OSC, terus melaporkan ke pos OSC, dan saat itu pos OSC itu dijabat oleh teman saya namanya Yoni dari SAR Surabaya, dan dianalisa, oh iya ini betul nih punya mereka, punya dia, sendal yang dia bawa dan sebagainya. Lalu kemudian kita yang 6 orang tadi bercerita bahwa belum melihat jasadnya, tapi mencium aromanya, dan sudah terlihat ada tanda-tanda seperti pohon pohon pakis yang somplak ininya, dahannya atau daunnya karena plesetan-plesetan dari atas. Dan oke lah, sepakat. Yang kemudian setelah kita laporan besoknya, untuk besok OSC menyusun strategi evakuasinya seperti apa. Jadi semua perangkat SRT atau alat-alat tali temali itu udah mulai disiapkan malam itu, dinaikkan dari pos SMC menuju pos OSC, kemudian untuk persiapan besok termasuk tandu dan sebagainya. Lalu tim dibagi 2, sebagian besar ikut punggungan dan sebagian kecil ikut menyusuri sungai yang kemarin teman-teman lakuin atau teman-teman menemukan jejak tersebut. Nah, saat itu ya sudah pagi-pagi kita otomatis sudah langsung mengerjakan apa yang sudah di briefing malam tadi. Pagi-pagi tim sudah otomatis habis sarapan langsung dibagi 2 ke atas, menyusuri ke atas, dan sampai ke checkpoint yang ditentukan, dibuatlah itu angkor dan sebagainya untuk menyusuri atau rappelling ke bawah, dan akhirnya memang ditemukan Raffi tersangkut di tebing tersebut, di tebing, dan tidak ditemukan di bawah, dan makanya di atas juga jejaknya tidak terlalu terlihat. Jadi begitu ditemukan baru kita teknik evakuasinya ditentukan tuh mau sistem apa. Akhirnya diputuskan untuk menaikkan lagi dia ke atas dengan menggunakan alat, ditarik ke atas dan evakuasinya melalui jalur atas jalur punggungan. Nah, kira-kira, dan akhirnya Raffi bisa terevakuasi, kemudian di bawah sudah dijemput oleh ambulan untuk diotopsi, dibawa ke rumah sakit. Dan saat itu rombongan kami tidak langsung meninggalkan lokasi. Kami masih 1 malam lagi bermalam di camping ground karena saat itu memang sudah sore, sudah malam, dan berbagai pertimbangan transportasi dan sebagainya, akhirnya kami putuskan untuk pulangnya besok gitu. Dan tim dari SMC juga membubarkan dirinya secara resmi, sudah ditutup, sudah dibubarkan. Jadi tapi secara non formal mereka masih belum pulang dari pos SMC menuju ke tempatnya. Jadi masih berkumpul tuh. Yang akhirnya hari Selasa baru kita sama-sama membubarkan diri dan selesai operasi pencarian Raffi Dimas Badar. Jadi itu cerita singkatnya. Nah, pesan-pesan atau pelajaran yang bisa saya petik dan mungkin bisa di-share atau diambil manfaatnya bagi teman-teman semua. 1, jangan pernah menganggap sepele kegiatan apapun gitu di dalam kegiatan outdoor tersebut. Ini kan hanya sekedar camping pada dasarnya, tapi camping membawa maut. Yang sebetulnya itu bisa diantisipasi, ya jangan selonong boy begitu aja. Minimal hunting atau apa, berburu foto 2 orang lah, jadi ada saling mengingatkan. Nah, ini enggak, dia jalan sendiri aja selonong boy. 1. Yang kedua, pakailah pakaian atau yang perlengkapan yang proper atau pakai sepatu yang benar, pakai baju yang bener, bawa bekal minimal air dan beberapa makanan ringan itu, sehingga satu saat kita lelah, capek, kita bisa berhenti, mungkin minum sesuatu yang kita bawa, makan dan sebagainya. Ini kan enggak,
Ya, akhirnya mungkin kemungkinan besar dia haus dan mencari, dia pikir banyak sumber air di situ yang ternyata nggak ada, dan sampai ke sungai pun ternyata kosong. Itu tips yang kedua. Kemudian ya mungkin itulah yang pokok. Jadi jangan pernah sembrono, jangan pernah meremehkan satu hal-hal kecil yang akhirnya membawa maut. Mungkin itu sharing dari saya di cerita tentang pengalaman saya dalam mengikuti operasi SAR atau operasi pencarian orang hilang yang akhirnya ditemukan tewas. Kali ini mungkin ditemukan, ya pada dasarnya ditemukan di sungai, tapi bukan di sungainya, hanya di lereng. Yang pada akhirnya itu cerita-cerita seorang survivor akan mencari sungai sebagai jalur paling cepat menurut dia, dan tanpa disadari jalur itu membawa maut. Jadi itu aja, sampai ketemu lagi di cerita saya berikutnya. Mungkin ini bukan untuk cerita berikutnya, bukan tentang SAR, tapi bagaimana tentang pengalaman-pengalaman saya mendaki gunung dengan bernavigasi dan lain-lain. Sampai jumpa.